Puji Tuhan, Yesus, saya bisa sampai dengan selamat di sini ya. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam kesaksian hidup saya. Mungkin ada yang tahu atau yang sudah tahu atau yang belum tahu. Saya adalah pasien pengidap kanker darah ganas. Sejak 2018 dokter di Amerika menyatakan umur saya hanya 4 ke 6 bulan karena mereka mendiagnos kanker saya itu sudah sangat ganas. Dan saya percaya kita semua di sini kalau kita percaya Tuhan pasti kita punya iman. Betul? Dalam iman itu Tuhan mau kita membuktikan dalam kehidupan kita bahwa iman itu betul-betul luar biasa. Ya, kalau kita mempergunakan iman itu, nanti kita akan bacakan firman Tuhan tentang iman. Saya mau di sini kita semua betul-betul bersungguh-sungguh mengerti arti firman Tuhan yang kita mungkin sudah sering baca berkali-kali. Tetapi saya mau bersaksi di sini bagaimana dokter mau saya melakukan kemoterapi, treatment dan meminum obat-obatan. Tapi saya tolak semuanya karena saya bilang saya mau beriman, saya mau buktikan iman saya kepada Tuhan bahwa penyakit tidak bisa merenggut nyawa saya, penyakit tidak bisa mengalahkan saya. Dan di situ Tuhan mau saya membuktikan iman saya bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan iman yang saya buktikan secara nyata. Puji Tuhan saudara-saudara, sampai 2018 kanker yang sudah di tubuh saya 60%, yang dinyatakan ginjal, liver, paru-paru saya itu akan hancur dengan sendirinya, akan rusak. Dan meskipun saya di kemo, pasti 50% tidak akan saya selamat. Itu kenyataan yang dokter katakan, tetapi kebenaran Tuhan mau saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan firman yang saya tahu bahwa iman bisa menyelamatkan kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saya mengalami kanker darah ganas itu tidak main-main, saudara-saudara. Itu sangat tidak main-main karena dokter yang menyatakan saya memiliki kanker itu sudah dokter yang ada di Amerika, bukan karena Amerikanya. Tetapi banyak sekali orang kalau divonis dokter punya kanker dan umurnya sudah tidak lama lagi. Siapa di sini yang bersuka cita kalau dengar punya sakit kanker? Pasti nggak ada ya, itu ibu udah senyum-senyum pasti tahu. Kalau divonis kita pasti ada rasa takut, khawatir dan bimbang. Betul atau salah? Pasti betul ya. Tapi dengan kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan mau kita beriman. Dalam Alkitab firman Tuhan mengenai iman dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita akan membacanya dalam Yakobus 2 ayat 14. Dikatakan seperti ini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan? Kita mungkin sering baca firman Tuhan, mengetahui dan mendengar. Tetapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman untuk mengerti ayat dari firman Tuhan ini. Dikatakan, apakah gunanya kamu, Joyce? Ini kita bikin untuk diri kita sendiri, untuk diri saya ya. Jika kamu mengatakan bahwa kamu mempunyai iman, padahal kamu tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan kamu, Joyce? Saya bilang, yes, saya mau melakukan perbuatan. Saya mau bilang, saya punya kanker tapi saya tahu kanker saya sudah sembuh. Dan dokter yang sudah mengatakan umur saya 4 ke 6 bulan itu akan saya kalahkan dengan iman saya. Dan itu terjadi sudah 6 tahun. Berangsur-angsur kanker saya turun dengan sendirinya. Dan saya percaya bukan karena dengan sendirinya. Siapa yang tahu di sini kenapa kanker saya turun dan saya bisa mampu terbang dari Amerika ke sini. Meskipun dokter melarang saya terbang lebih dari 5 jam. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau men-challenge iman saya, mau mengeksersis iman saya, bahwa saya hidup bukan saya lagi, tetapi iman saya teguhkan, saya terus memberikan iman saya kepada Tuhan dengan perbuatan. Dan dengan apa yang saya lakukan ini adalah iman yang teguh, yang semakin hari semakin bertumbuh. Saudara-saudara, 1 hari sebelum saya berangkat ke Indonesia, pada tanggal 25 April lalu, saya kena vertigo sampai lebih dari 1 bulan. Saya memeriksakan ke dokter emergency karena saya tidak tahan. Siapa di sini pernah kena vertigo? Bisa angkat tangan. Ada yang pernah kena vertigo? Tahu penyakit vertigo ya? Yang
moving ya, bukan sakit, bukan migrain, ini vertigo. 1 hari sebelum saya berangkat saya masih kena vertigo, lebih dari 1 bulan. Kalau saya vertigo biasanya cuma 1-2 menit hilang. Ini lebih dari 1 bulan. Saya dilarikan ke emergency. Di otak saya kecil ada ditemukan seperti seed biji sesawi. Dokter sangat takut, ditakutkan tumor atau apa yang ganas. Tapi saya bilang ini kayaknya biji sesawi iman saya nih ditaruh di kepala sama Tuhan. Jadi saya menyenangkan hati saya, hati yang gembira obat mujarab, ya kan? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak mau, aduh dokter, ada apa di kepala saya? Ada tumor kah, ada ini? Kita takut kadang-kadang. Baru biji segitu ya udah takut gitu kan? Saya bilang enggak, saya enggak takut. Gendang telinga saya kiri kanan lubang. Sebelum saya berangkat ke Indonesia saya harus adakan operasi. Saya bilang saya nggak mau operasi, nggak apa-apa, saya harus terbang. Saya sudah beli tiket. Tuhan udah order saya, perintahkan saya, Joyce pergi bersaksi, pergi ke Indonesia. Untung Tuhan gak suruh saya ke Arab loh. Untung Tuhan gak suruh saya ke Kalimantan, kemana, tapi di Indonesia, di Jakarta kata Tuhan. Makanya saya ada di sini sekarang. Puji Tuhan ya. Sampai akhirnya di pesawat yang 16 jam dari Seattle ke Singapura, saya tidak mengalami 1 kali vertigo sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sampai hari ini saya bisa berdiri di sini bukan karena gagah dan kuat saya, tapi karena iman itu yang menyelamatkan kita. Sebagaimana sudah dikatakan, iman itu menyelamatkanmu. Jadi saya mau kita semua di sini, bukan hanya saya yang mengalami itu. Kita semua di sini harus mengalami Tuhan dengan iman yang kita buktikan. Di saat kita punya masalah finansial, kesehatan, pekerjaan, apapun itu dinamakan, kita harus percaya bahwa iman menyelamatkan hidupmu. Buktikan kepada Tuhan bahwa kita beriman. Buktikan kepada Tuhan bahwa kita bisa melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, pembaca atau pembicara iman, tapi buktikan di saat kita ada masalah, disitulah Tuhan mau menguji hati kita, memproses hidup kita untuk kita betul-betul mempunyai iman yang teguh. Jadi kita semua di sini harus men-challenge diri kita. Masalah itu dalam hidup selalu ada. Tetapi saya mau bilang bagaimana iman itu bisa mengalahkan penyakit kanker saya. Saya divonis dokter 2018, dikatakan umur saya sudah pasti 4 ke 6 bulan. Saya dinyatakan dokter kanker darah, muka saya seperti korengan, hancur tubuh saya. Yang tadinya berat saya 65 kilo, saya sekarang 45. Saya tidak peduli dengan semua itu. Hidung saya berdarah, pendarahan, saya mengalami seperti kelumpuhan, saya mengalami semuanya. Tapi saya bilang, Tuhan, iman saya akan mengalahkan semua ini. Tidak mungkin tanpa iman yang teguh yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya, itu tidak terjadi. Dan saya sudah buktikan itu terjadi dalam hidup saya. Maka dalam hidup saudara-saudara siapapun di sini yang punya masalah apapun itu, imani dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah dikendorin, ya. Kalau kita bilang kita beriman, kita percaya, kita ke gereja, kita berdoa, kita puasa, kita baca firman, segala sesuatu sudah kita lakukan. Tapi di saat masalah datang, kita menangis, kita komplain, kita salahin Tuhan, kita takut, kita ragu. Lalu kalau bisa Tuhan bertanya, di mana imanmu? Kalahkan itu dengan iman. Saya seperti itu saudara-saudara, 16 jam perjalanan. Saya bilang saya punya iman. Saya akan buktikan kepada Tuhan saya bukan hanya orang pemberani yang mengatakan saya pengikut Tuhan. Saya orang percaya. Ya kan, saya bisa ini itu, bisa melayani Tuhan, bisa beribadah. Tapi Tuhan mau bukti. Mana buktimu? Di saat engkau punya masalah, di saat engkau menderita dalam hidupmu, di saat engkau punya segala sesuatu yang saat ini sedang engkau alami, Tuhan mau melihat betul-betul mana imanmu. Ada Tuhan, saya beriman, saya orang percaya. Di saat ada masalah, komplain. Di saat ada masalah, takut. Di saat ada pencobaan, ragu, khawatir. Dengan dokter bilang begini, begitu kita ketakutan. Aduh gimana ya, aduh nanti mati mau tinggalin anak saya gimana, aduh keluarga saya, suami istri saya, aduh adik saya, pokoknya banyak sekali di pikiran manusia itu. Yang Tuhan mau kita mengalahkan dengan iman. Jangan takuti kematianmu. Ini yang saya mau buat pesan sebelum saya baca yang kedua. Jangan pernah takut dengan kematian, tetapi takutilah kehidupanmu. Karena apa yang kamu lakukan dalam hidupmu, itulah yang menentukan kematianmu. Kadangkala orang percaya terbalik. Saya takut mati, Ibu Joy, saya takut deh kalau udah dibilang kanker. Jangan takut matinya, takut hidupmu sudah berbuat apa untuk Tuhan. Kalau kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, gak perlu takut dengan kematian. Betul? Siapa di sini yang setuju?
takut dengan kehidupan kita, karena dalam hidup kita masih cengeng, dalam hidup kita masih tidak menunjukkan iman, masih sombong, masih iri hati, masih tidak mau mengampuni, masih suka menyakiti hati sesama, tidak mencintai sesama. Apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, kita tidak lakukan. Takuti hidupmu yang seperti itu. Tetapi jangan pernah takuti kematianmu di saat apapun yang dinyatakan dunia ini tentang hidup kita. Jangan pernah takut. Untuk ayat yang terakhir di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Menyertai saudara-saudara di sini. Dia akan memberikan engkau dan akan meninggikan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam firman ini saya suka kadang menangis membacanya. Kenapa? Di saat dokter bilang kamu gak boleh terbang lebih dari 5 jam, bahaya, telinga kamu kiri kanan lagi lubang, harus dioperasi, ditutup dulu. Nanti ke otaknya gak bagus. Otak kamu ditemukan ada biji seperti biji sawit. Mata kamu juga belum beres, ini gini-gini, buram, kamu mesti bikin ini itu. Dokter menyatakan sesuatu yang paling tidak enak didengar. Tetapi saat saya membaca firman Tuhan ini, sebab Tuhan Dia sendiri loh. Dia gak bilang pakai bodyguard atau malaikatnya atau diwakili oleh Abraham atau siapapun, tapi dia bilang Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Saya menangis saudara-saudara, saya bilang aduh, saya pergi ke Indonesia ini, saya tahu saya mungkin kalau daging saya gak mampu, gak bisa. 2 jam perjalanan aja saya udah pusing. 16 jam straight dari Seattle langsung ke Singapura. Apa saya mampu ya? Pertanyaan manusia. Tapi Dia bilang, aku Joyce, Tuhanmu, menyertai engkau tepat di depanmu. Pertanyaan saya, kalau seorang presiden memberikan saudara-saudara bodyguard, saya akan memberikan kamu bodyguard di depan kamu sebelum kamu jalan, di belakang juga ada 4, di depan ada 4, kita akan nyaman gak? Nyaman. Wah, saya dijaga bodyguard 4 di depan, 4 di belakang. Betul ya? Wah, kita rasanya nih kepala gak mau nunduk-nunduk, langsung jalannya santai aja. Karena ada bodyguard yang dikirim oleh presiden untuk saya. 4 di depan, 4 di belakang, saya di tengah-tengah. Siapa yang mau melukai saya? Siapa yang berani deketin saya? Tapi apakah bisa musuh itu menyerang? Bisa. Bisa. Tapi Tuhan di sini, aku, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jadi saya setiap jalan seperti Tuhan ada di depan saya. Meskipun saya tidak melihat, iman itu tidak harus melihat, tapi harus percaya bahwa di depan kita Tuhan sudah berjalan terlebih dahulu dari masalah kita, dari sakit penyakit kita, dari problem-problem kita di dunia ini. Dalam kehidupan kita, biarlah kita semua mau beriman. Dengan 2 firman ini kita pegang teguh, maka masalahmu pasti akan selesai dengan baik. Ya, kita jangan cuma jadi orang percaya. Jangan cuma bilang kita orang percaya. Jangan bilang saya anak Tuhan, tapi iman tidak pernah kita tunjukkan dengan Dia yang menciptakan kita. Biarlah Tuhan memberkati, karena sekarang saya juga sudah dikuatkan. Saya tidak memikirkan sakit saya. Setiap saya sakit di attack apapun, saya bilang iman saya akan mengalahkan sakit saya.